Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri Putra Pratama dengan NIM 121124110048. Dalam video kali ini saya akan menganalisis sebuah berita kebakaran panggung dari konser musik ternama di dunia, yaitu Tomorrowland. Di mana kebakaran panggung ini terjadi sebelum beberapa hari lagi konser musik ini dilaksanakan. Sebelumnya mari kita lihat dulu di mana video panggung ini mengalami kebakaran. This is all that is left of the main stage at Belgium's Tomorrowland Festival, after the structure went up in flames earlier this week. Despite the setback, organisers announced that the event would go ahead. Crowds started to arrive on Thursday, shocked by the incident, but determined to make the most. We kept hope, so we are happy that the festival is going anyways. I know there's no main stage, but it's better than nothing. Oh, it was heartbreaking. It was so sad. We almost cried. It was horrible. But we're happy that it's still going ahead and that we're there. We're in the mood. On Wednesday, flames tore apart the impressive set design. Dozens of DJs were meant to perform on the stage. Among them were the likes of Steve Aoki and David Guetta. Baik, kasus ini menceritakan tentang sebuah festival musik raksasa di Belgia, yaitu Tomorrowland, yang mengalami kebakaran hebat hanya 2 hari sebelum acara dimulai. Tomorrowland dikenal sebagai salah satu festival musik elektronik terbesar di dunia, dihadiri oleh lebih dari 400.000 pengunjung dari berbagai negara. Namun 2 hari sebelum pembukaan, panggung utama yang menjadi acara terbakar hebat. Saya menempatkan diri saya sebagai ketua panitia dari festival musik ini. Di sini saya harus mengambil keputusan penting, apakah festival ini dibatalkan atau tetap berjalan dengan segala keterbatasannya. Sebagai ketua panitia, tentunya saya segera mengidentifikasi beberapa masalah utama yang harus ditangani dengan cepat gitu, agar acara dapat berjalan sesuai rencana gitu. Yang pertama, kerusakan teknik dan infrastruktur. Panggung utama termasuk sistem suara pencahayaan mengalami kerusakan parah akibat kebakaran. Semua peralatan penting harus diganti atau diperbaiki agar bisa berfungsi kembali. Nah, waktu yang sangat terbatas, kami hanya memiliki waktu 2 hari menemukan solusi dan membangun ulang panggung utama sebelum acara ini dimulai. Tentu kondisi ini menuntut kerja cepat gitu dan tepat dan terkoordinasi dari berbagai tim, dari setiap divisi. Di sini ada tekanan publik dan media. Insiden ini menarik perhatian dunia internasional. Media dan masyarakat menyoroti bagaimana panitia menangani situasi sehingga citra dan reputasi kami menjadi taruhannya. Keamanan dan regulasi. Meskipun harus bekerja dalam waktu singkat, semua struktur baru yang dibangun harus tetap memenuhi standar keselamatan dan izin yang berlaku agar tidak menimbulkan risiko baru. Di sini tentu ada kepercayaan peserta dan sponsor, di mana kami juga harus menjaga gitu kepercayaan para penonton, artis, sponsor agar tidak terjadi kekecewaan atau pembatalan dukungan terhadap kami semua. Komunikasi yang terbuka dan penanganan yang profesional menjadi kunci dalam situasi yang terjadi ketika panggung ini mengalami kebakaran. Saya sendiri sebagai ketua panitia dalam peristiwa ini, saya akan mengambil beberapa langkah awal untuk menangani situasi cepat dan aman. Yang pertama, tentunya di sini saya akan menjamin keselamatan seluruh kru dan relawan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memastikan semua anggota panitia, kru, teknis, dan relawan berada dalam kondisi aman dan tidak ada yang terluka akibat insiden tersebut. Keselamatan manusia menjadi prioritas utama sebelum memikirkan hal lainnya. Mengamankan area agar tidak ada pengunjung yang mendekat. Saya akan menutup dan membatasi akses ke area panggung yang rusak untuk mencegah risiko cedera atau bahkan tambahan bagi pengunjung maupun staf yang tidak berkepentingan. Saya akan segera berkolaborasi dengan otoritas tempat seperti pemadam kebakaran dan kepolisian. Saya akan segera berkoordinasi dengan pihak pemadam kebakaran, kepolisian, serta tim keamanan untuk memastikan situasi benar-benar terkendali dan penyelidik penyebab kebakaran bisa dilakukan dengan baik dan aman.
Tentunya saya akan membentuk tim krisis untuk mengambil keputusan cepat dan terarah. Saya akan membentuk tim krisis yang terdiri dari perwakilan setiap divisi utama agar semua keputusan bisa diambil dengan cepat, tepat, dan berdasarkan informasi yang akurat. Nah, tim ini akan menjadi pusat koordinasi utama selama pemulihan dan rekonstruksi selama masa pemulihan acara. Dalam beberapa jam pertama setelah kejadian, mungkin saya akan segera mengambil langkah komunikasi yang cepat dan transparan agar publik mendapat informasi yang jelas serta tetap percaya pada panitia. Saya akan merilis pernyataan resmi kepada publik. Saya akan segera mengumumkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pernyataan tersebut juga akan menjelaskan bahwa tim panitia sedang bekerja keras bersama pihak terkait untuk mencari solusi terbaik agar acara tetap dapat berjalan terlaksana dengan aman. Memberikan pembaruan rutin melalui media sosial dan situs resmi acara melalui platform resmi seperti Instagram, Twitter, dan website acara. Saya akan memastikan publik mendapatkan perkembangan terbaru secara berkala, termasuk proses pemulihan dan rencana lanjutan. Dengan begitu, informasi yang beredar tepat, akurat, dan tidak menimbulkan kepanikan atau spekulasi negatif di tengah insiden yang terjadi ini. Saya akan menampilkan sikap yang jujur dan transparan kepada publik, media, serta semua pihak yang terlibat. Tujuannya agar kepercayaan masyarakat, peserta, dan sponsor tetap terjaga, serta mereka yakin bahwa panitia mampu mengelola situasi ini dengan profesional dan amanah. Mungkin karena waktu yang sangat terbatas juga ya, saya akan mengambil langkah cepat dan realistis agar acara tetap bisa berlangsung dengan aman dan lancar. Membangun panggung pengganti mungkin ya, yang lebih sederhana namun tetap aman buat acara ini berjalan gitu. Saya akan memutuskan untuk membangun panggung baru dengan desain yang lebih sederhana agar bisa selesai tepat waktu. Meski sederhana, tapi panggung ini tetap harus memenuhi standar keamanan dan mampu menampung kebutuhan teknis acara. Meminjam peralatan dari vendor atau tur musik lain. Untuk mempercepat persiapan, saya akan mencari bantuan dengan meminjam peralatan penting seperti sistem suara, lampu, atau rigging dari vendor profesional atau tur musik lainnya. Langkah ini meniru contoh nyata dari panitia Tomorrowland yang sempat meminjam rig dari tur Metallica untuk menyelamatkan acara mereka. Melakukan pemeriksaan keselamatan ulang setelah panggung baru selesai dibangun gitu. Tentunya saya akan memastikan tim teknik dan pihak berwenang melakukan pemeriksaan keamanan menyeluruh. Tujuannya agar semua struktur benar-benar kuat, aman, dan siap digunakan dalam risiko kecelakaan. Di sini mungkin saya akan mengalihkan jadwal artis utama ke panggung alternatif jika diperlukan. Jika waktu pembangunan tidak mencukupi, saya akan menyesuaikan jadwal pertunjukan dengan memindahkan penampilan artis utama ke panggung lain yang sudah siap. Dengan cara ini, festival tetap bisa berjalan sesuai rencana tanpa pengorbanan keselamatan dan pengalaman penonton. Saya akan mengumumkan secara jujur bahwa panggung utama tidak semegah rencana awal, tapi tetap menekankan bahwa semangat dan efisiensi festival tetap sama, menyediakan kompensasi ringan seperti backstage gratis, diskon, atau akses prioritas untuk tahun berikutnya. Setelah acara selesai, saya akan tetap melanjutkan tanggung jawab dengan melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Pertama, melakukan investigasi internal untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Saya akan membentuk tim khusus untuk menyelidiki acara. Mendalam apa sebenarnya penyebab kebakaran. Hasil investigasinya penting untuk karena faktor teknik. Merevisi SOP dan sistem keamanan acara. Berdasarkan hasil investigasi, saya akan memperbaiki dan memperbarui standar operasional produser SOP, terutama yang berkaitan dengan keamanan panggung, kelistrikan, serta penanganan darurat. Tujuannya agar seluruh kegiatan di masa mendatang lebih aman dan tertata dengan baik gitu. Mempublikasikan laporan resmi kepada masyarakat dan sponsor sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab. Saya akan merilis laporan resmi yang berisi kronologi kejadian, langkah penanganan, hasil evaluasi, serta rencana perbaikan ke depan.
Laporan ini juga menjadi cara untuk menjaga kepercayaan publik gitu, peserta dan sponsor bahwa panitia bekerja secara profesional dan terbuka. Bagi saya sendiri, menjadi ketua panitia berarti harus siap menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Dalam situasi seperti kebakaran panggung ini, keberanian mengambil keputusan cepat, komunikasi terbuka, dan empati kepada peserta adalah kunci utama. Jadi, jika saya menjadi ketua panitia Tomorrowland, saya akan mengutamakan keselamatan, transparansi, dan solusi adaptif. Karena bagi saya keberhasilan sebuah acara bukan hanya diukur dari megahnya panggung, tetapi dari bagaimana kita menjaga semangat dan kepercayaan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Terima kasih sebelumnya. Saya rasa hanya segini video analisis yang saya lakukan terhadap kasus terbakarnya panggung Tomorrowland ini sendiri. Saya Febri Putra Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.